Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Makaila Haura dari 8B ingin menjelaskan tentang Perang Padri Sumatera Barat yang terjadi pada tahun 1803 sampai 1837. Berikut merupakan penjelasannya. Mohon disimak ya teman-teman. Apa itu Perang Padri? Perang Padri juga dikenal sebagai Perang Asau yang merupakan perang yang terjadi dari tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat, Indonesia, antara kaum Padri dan adat. Kaum Padri adalah umat Islam yang ingin menerapkan syariat Islam di negeri Minangkabau di Sumatera Barat, sedangkan kaum adat mencangkup para bangsawan dan ketua-ketua yang ada di sana. Mereka meminta tolong kepada Belanda yang kemudian ikut campur pada tahun 1821 dan menolong kaum adat yang mengalahkan faksi Padri. Latar belakang Perang Padri dianggap dimulai pada tahun 1803 sebelum campur tangan Belanda dan merupakan konflik yang pecah di negeri Minangkabau ketika kaum Padri mulai merampas adat istiadat yang mereka anggap sebagai tidak islami. Namun setelah pendudukan kerajaan Pagaruyung oleh Tuanku Pasaman, salah satu pemimpin Padri pada tahun 1815, pada tanggal 21 Februari 1821, kaum bangsawan Minangkabau membuat kesepakatan dengan Belanda di Padang untuk melawan mereka memerangi kaum Padri. Kaum Padri seperti halnya para jihadis sezaman di Kekhalifahan Sokoto di Afrika Barat adalah kaum Puritan Islam yang telah menunaikan ibadah haji ke Makkah dan kembali dengan terinspirasi untuk membawa Al-Quran dan Syariah ke posisi yang lebih besar pengaruhnya di Sumatera. Gerakan Padri terbentuk pada awal abad ke-19 dan berusaha untuk membersihkan budaya dan tradisi dan kepercayaan yang dipandang oleh para pengikutnya sebagai tidak islami. Pada tahun 1820-an, Belanda belum mengkonsolidasikan kepemilikan mereka di beberapa bagian Hindia Belanda, kemudian menjadi Indonesia setelah memperolehnya kembali dari Inggris. Hal ini terutama terjadi di Pulau Sumatera, di mana beberapa daerah tidak berada di bawah kekuasaan Belanda sampai abad ke-20. Awal mula Perang Padri yang ke-1 tahun 1803 sampai 1825. Sepulangnya 3 orang alim ulama dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Suman, dan Haji Piobang, mereka mengungkapkan keinginan mereka yang ingin menyempurnakan penerapan syariat Islam di masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nanrencah sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan 3 orang ulama. Bersama dengan ulama lain, 8 tokoh ini dikenal sebagai Harimau Nan Salapan atau Harimau yang 8. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau yang memiliki kedekatan dan kekerabatan dengan yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah untuk mengajak kaum adat agar meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa kali perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Konflik ini mendorong terjadinya gejolak di antara beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung. Sampai pada 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Lintau menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Kota Tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Catatan Thomas Stamford Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa ia hanya mendapatkan sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Keterlibatan Belanda pada tahun 1821 sampai 1825. Pada Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raaf berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Kevelen, sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lentau. Pada 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Raaf di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri, tetapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Pada 14 Agustus 1822, dalam pertempuran di Baso, Kapten Govinet menderita luka berat, kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nanrencah.
mendapat tambahan pasukan pada 13 April 1823, Letkol Raaf mencoba kembali menyerang Lintau. Tetapi kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan sehingga pada 16 April 1823 Belanda terpaksa kembali batu sangkar. Pada 1824, yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letkol Raaf. Tetapi pada tahun 1825 raja terakhir Minangkabau ini wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Sedangkan Raaf telah meninggal dunia secara mendadak di Padang pada tanggal 17 April 1824 setelah sebelumnya mengalami demam tinggi. Pada September 1824, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Frans Leemnin telah berhasil menguasai beberapa kawasan di Lohak Agam, di antaranya Kota Tuo dan Ampang Gadang. Kemudian mereka juga telah menduduki Biaro dan Kapau, tetapi karena luka-luka yang dideritanya di bulan Desember 1824, Leemnin meninggal dunia di Padang. Sekian penjelasan saya tentang Perang Padri di Sumatera Barat. Semoga teman-teman semuanya bisa paham ya akan penjelasan saya. Dan maaf bila suara saya belibet dan ada kurangnya. Mohon maaf banget ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.